Hepatosit ini nanti membentuk suatu lempengan. Begitu nyambung, hepatositnya nyambung, namanya ini lamina hepatis. Nah, di antara lamina hepatis itu ada pembuluh darah, ada kapiler yang melebar, namanya sinusoid. Di tengah-tengah ini ada suatu vena, namanya vena centralis. Mhm. Nah, selain lobulus tadi yang tersusun dari lamina hepatis, ada area interlobularis. Nah, yang tadi aku bilang tersusun oleh jaringan ikat kendor. Disebut septum interlobularis yang warnanya biru ini. Di area interlobularis itu ditemukan vena sublobularis, kanal Hering, segitiga Gernan, dan celah Moll. Vaskularisasi hepar. Jadi sebelum masuk hepar, vena porta, namanya vena porta dan arteri hepatika. Nah, nanti kalau udah masuk hepar, nanti berubah jadi arteri interlobularis dan vena interlobularis. Terus, ini kan masih berada di eh, area interlobularnya. Kalau udah masuk lobulus, dia berubah jadi sinusoid. Nah, sinusoid nanti muaranya, ini sinusoid muaranya ada di ini, apa, vena centralis. Ini, ini dari portal portal triadnya masuk ke dalam lewat sinusoid, muaranya di vena centralis. Ini sediaan hepar. Satu lingkaran biru itu adalah satu lobulus hepar. Di tengah lobulus hepar terdapat vena centralis. Terus di area interlobularnya ada daerah namanya portal triad atau segitiga Gitman. Kalau ditanya sediaan apa, ini sediaan hepar. Daerah, nah ini portal triad atau segitiga Gitman. Lumen, vena centralis. Hepar ini terbentuk dari hepatosit. Nah, hepatosit itu sel hepar, bentuknya polihedral, tersusun berderet. Tadi namanya lamina hepatis. Di vena centralis, muara dari sinusoid, dan sinusoid ini yang putih-putih, pembuluh darah kapiler mengisi lobulus, membawa darah dari arteri atau vena interlobularis ke vena centralis. Kalau pertanyaannya sediaan, jawabannya hepar. Sel apa hepatosit? Lumen, vena centralis, ruangan, sinusoid. Ya, kalau diperbesar. Jadi vena centralis ini yang besar ada di tengah ini. Nah, ada juga sel Kupffer. Sel Kupffer ini adalah makrofag yang ada di dalam hepar. Bedanya dia tuh letaknya di sinusoidnya dan um, inti selnya itu gak beraturan. Beda sama hepatosit. Kalau hepatosit itu selnya inti selnya itu bulat-bulat.
kalau dia keadaan normal. Nah, kalau udah gepeng, udah yang agak kabur, berarti itu udah dia degenerasi atau sudah uh, dalam keadaan patologis. Terus ini hepatositnya nyusun nempel-nempel nih, jadi kayak lempengan ini. Nah, ada juga celah dis. Nih, kelihatan kan? Sinusoid itu kan apa? Ada yang tahu sinusoid? Tadi sinusoid apa? Najwa apa tuh sinusoid? Sinusoid itu ruangan yang di tengah-tengahnya sel hepatosit. Ya, itu ruangan apa? Sinusoid Enggak, maksudnya isinya apa? Nama lain dari apa? Fungsinya apa itu? oh, itu kapiler yang melebar. Hmm. Fungsinya Ya, buat sistem sirkulasi, buat peredaran darah. Nah, kapiler kan berarti dindingnya apa kalau kapiler tuh? kapiler fungsinya membawa darah dari arteri vena interlobularis ke vena centralis. Mm-mm. Kalau kapiler, dindingnya apa itu berarti? Dindingnya kapiler disusun oleh apa? Lapis endotel, Mm-mm. Nah, berarti ya di sini juga ada selapis endotelnya. Ini contohnya. Yang tipis itu selapis endotelnya. Ini juga. Nah, ada celah antara endotel dan hepatosit. Namanya ini adalah celah dis. Nah, yang ditunjuk panah ungu tuh, ini juga ini. Jadi kalau pertanyaannya ruangan, jawabannya bisa sinusoid, bisa celah dis. Tergantung eh, panahnya itu nunjuknya di mana. Nah, ada juga daerah namanya prototriad atau segitiga Kiernan. Daerah ini ada di daerah interlobularis atau di jaringan ikatnya. Ada tiga lumen, ada ada arteri, ada vena, ada ductus interlobularis. Ductus atau ductus biliaris. Nah, kalau arteri ya jelas strukturnya mirip arteri pada umumnya. Ini ada selapis endotel dan otot polosnya. Ini mirip apa kira-kira? Arteriol atau arteriol prekapiler? Kalau kayak gini. arteriol prekapiler, Kak. Kalau arteriol prekapiler berarti dia dindingnya gimana? Sambil review. Lapis endotel sama
Pelapis otot polos. Itu berarti arterial, Kak. Nah, ini arteriol. Soalnya otot polosnya lebih dari satu lapis. Terus dia cenderung lebih kecil dibanding venanya. Nah, vena yang segini nggak beraturan dan dia paling luas lumennya. Terus ada juga ductus interlobularis. Dia tersusun dari epitel, pelapis, pubis. Sediaan hepar, lumen, vena interlobularis, arteri interlobularis, ductus interlobularis. Daerah segitiga Kirnan. Ini sama, ini akan kelihatan nih, ada apanya nih merah-merah ini. Eritrosit. Eritrosit. Ini ductusnya, ini venanya. Nah, ini septum interlobularis. Ini merupakan jaringan ikat kendor yang memisahkan antar lobulus. Ada beberapa bentukan. Yang pertama ada kanal hearing. Ini merupakan saluran empedu diliputi epitel selapis kubis. Bentuknya ini mirip ductus interlobularis. Ini mungkin fungsinya sama ya, cuma beda lokasi aja. Kalau ductus interlobularis, dia itu ada di segitiga German. Kalau ini dia ada di septumnya. Terus yang panah kuning ini septumnya, septum interlobularis. Yang panah hijau itu celah mol. Nah, celah mol ini merupakan ruangan antara septum interlobularis ini dan outer limiting plate, nih, yang panah ungu ini. Jadi outer limiting plate itu merupakan sel hepatosit yang paling luar. Dia tuh bentuknya gepeng dan eh, mengelilingi satu lobulus hepar. Jadi ini ya outer limiting plate-nya yang paling luar ini. Terus kalau yang bawah ini berarti yang ini. Dia hepatositnya jadi memanjang gitu. Nah, di antara outer limiting plate dan septum interlobularis ada celah mol. Sediaan Kak, hepat, ya, nanti kalau misalnya yang ditanya outer limiting plates itu pertanyaannya kayak apa, Kak? Bentukan kah atau iya bentukan atau oke. mungkin bentukan hepatosit yang mengelilingi lobulus apa ya? Bentar, di buku praktikum ada nggak ya? Ya mungkin bentukan. Kalau sel kan hepatosit, berarti kalau bentukan itu outer limiting plate. Oke, makasih Kak. Mm-mm. Nah, di sini ada juga vena sublobularis. Nah, letaknya ini mirip sama segitiga Kirnan, cuman lumennya ini cuma ada satu, vena vena aja. Nah, kalau segitiga Kirnan kan ada tiga lumen tadi. Nah, ini cuma satu dan lebar. Letaknya di septum interlobularis. Namanya vena sublobularis. Gepar ada yang ditanyakan? Aman Kak. Oke.
Lainnya aman? Ya semoga aman lah ya. Kak, mau tanya, Mm-mm. yang daerah apa sih itu apa sudut interlobularis itu kan ada 3 lumen. Kan berarti kan vena interlobularisnya satu, terus arterinya satu, build-up-nya juga cuma satu. Itu Mm-mm. bisa nggak sih Kak kalau ternyata vena interlobularisnya itu ada dua, terus arterinya ada dua, terus build-up-nya juga ada dua? Atau mesti di sudut itu cuma ada satu, satu, satu? Kalau yang pernah aku lihat mungkin dubtusnya yang ada lebih dari satu. Tapi kalau arteri venanya pasti satu-satu. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Pokok lebih dari pokok tiga ke atas berarti itu segitiga genang gitu aja. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, lanjut. Jessica Velea Nah, Kak mau atau tanya Kak. oh ya ya. Jadi kemarin pas praktikum itu yang jawabannya celah di situ kayak nggak kelihatan celahnya gitu Kak, cuman kelihatan kayak ada epitel terus jawab di yang pertanyaannya tuh kayak di tengahnya gitu Kak, kayak kelihatannya di sinusoid. Itu apakah setiap kayak sinusoid yang penting ada sel epitel itu masuknya ke celah dis apa gimana ya Kak? Oke. Emang sulit sih celah dis ini bedainnya. Ya itu tadi. Jadi kamu harus apa ya? eh, nge ngelihat dulu ini ada apa enggak epitelnya, terus arah jarumnya di mana. Kalau praktikum ini kan apa ya cenderung gampang kegeser gitu loh jarumnya. Jadi aku nggak bisa memastikan yang kalian lihat itu sama atau enggak. Tuh. Ya pokoknya itu tadi. Kalau ada epiendotel, terus eh, ruangannya yang ditunjuk itu antara hepatositnya, berarti itu celah disnya. Gimana ya? Maksudmu bedainnya gitu apa gimana? Pertanyaanmu itu. Saya kadang agak bingung soalnya tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh kayak epitelnya, soalnya kan epitelnya tuh ketutupan sama panahnya, terus ditanya ternyata jawabannya itu celah dis, tak kira sinusoid gitu Kak. Oh, ya semoga waktu uprak kalau ditanya celah dis lebih jelas lagi nyarinya. Oke, ini misal ini juga celah dis ini. Kelihatan tau ini. Ini epitelnya, ini celahnya. Karet atau pulau bed. Oke, lanjut ke Fungsica velea ya. Fungsica velea, catheter atau kandung empedu. Nah, ini bentuknya cabang-cabang. Dia terdiri dari 3 lapis mukosa, muscularis, eksterna, sama adventitia atau serosa. Jadi ini nggak ada tunica submukosanya, sama muscularis mukosa. Jadi dari epitel ke lamina propria langsung lapisan tunica muscularis. Epitelnya ini tersusun dari epitel selapis silindris tanpa fili dan jaringan ikat lamina propria. Mukosanya berlipat-lipat seperti sarang lebah. Nah, ini yang berlipat-lipat ya kalau ada cekungan atau bulutan ini namanya divertikula atau divertikulum. Ini.
Ya, bentuknya seperti ini, sulit jelasinnya. Pokoknya yang tadi nggak ada lapisan muskularis mukosa sama submukosanya. Hmm. Ini vitalnya selapis silindris tanpa sel goblet, tapi ada mikrofilnya. Ini yang kayak ruangan, namanya diverticula atau diverticulum. Ini habis dari lamina propria langsung muskularis. Bawahnya ini tunica adventitia, kebiasaan vesika vela. Biasanya kalau vesika vela itu nggak ditanyain sih, kayak lapisan-lapisannya. Mungkin epitelnya bisa jadi. Sama bentukan ini, divertikula ini. Oke, lanjut sistem urinalis ya. Nah, sistem urinalis ini terdiri dari sepasang ginjal, dua ureter, satu vesika urinaria, dan satu uretra. Kalian baca sendiri fungsinya. Ginjal memiliki beberapa lobus yang di dalamnya masing-masing lobus terdapat lobus. Lobus ini satu piramida ginjal dengan bagian korteks yang menyertai. Jadi kalau lobus itu cuma kelihatan secara makros. Nah, kalau lobulus ini baru terlihat secara mikros. Lobulus, sorry. Bagian terkecil di ginjal tersusun dari satu medullary race di tengah dan satu bagian korteks labirin di kanan kirinya, dibatasi oleh arteri vena interlobularis. Nah, ini mikros ya. Jadi kalau lobulus itu secara mikros baru kelihatan, kalau lobus itu bisa terlihat secara makros. Nih, satu lobulus ginjal. Dia tersusun dari satu medullary race. Medullary race itu saluran yang memanjang. Terus di kiri kanannya ada setengah labirin. Labirin itu ya yang ada uh, glomerulusnya atau renal corpusculnya. Ini arteri vena interlobularis. Ini medullary race. Ini labirinnya. Ya, arteri venanya kurang terlihat. Nah, susunan ginjal itu secara skematis seperti itu. Jadi awalnya ini dari pembuluh darah masuk, difiltrasi di glomerulus, keluar KTC1, muter-muter turun ke medula, ini udah Winley, eh, naik lagi ke cortex, ini ke TC2, muter-muter lagi, baru ke tifus kolektifus ini. Nah, ini langsung ke, namanya apa ya ini? Kalau ginjal tuh yang nampung urin apa tuh? Ingat nggak kalian? Udah dapat Apa ya? anatomi belum? Udah. Nah itulah pokoknya di situ. Ini satu ini namanya apa ya? Oke. Nefron. Ya, ini tuh nefron. Satu ini tuh nefron, satu nefron. Jadi nefron tuh kayak selnya di ginjal gitu loh. Ya, ini bentukan di korteks dan medula. Korteks itu ada corpuscle renalis, TC1, TC2, makula densa, arteria vena interlobularis, medullary labirin. Kalau di medula ada pelatung Henle. Nih, pelatung Henle itu yang tebal, ada yang tipis. Sama ada tubulus contortus connectivus ya, yang ini.
Ini secara skematisnya tubulus contortus proximal atau TC1. Ini epitelnya selapis kubis. Batas antar sel tidak jelas. Sitoplasma bersifat asidofilik, memiliki mikrofili atau brush border. Yang ini ada TC1-nya, ada mikrofilinya. Terus inti selnya ini cenderung lebih sedikit. Terus ini Henle tebal, kelanjutan TC1. Nah, ini mirip TC1 ya. Terus ini ada ductus collectivus. Jadi setelah produk akhirnya itu selesai jadi urin, nah urin tuh baru lewat sini. Yaitu epitelnya selapis kubis sampai silindris. Biasanya batas antar selnya itu sangat jelas. Sitoplasmanya tampak pucat. Ini. Ada juga TC2. TC2 ini dia habis balik dari medula, balik ke korteks. Ini selnya selapis kubis, batas antar selnya jelas, agak jelas sih. Yang paling jelas ini agak jelas. Terus inti selnya itu cenderung lebih banyak dibanding TC1. Tidak ada mikrofilinya. Ini tebal juga. Jadi ini tebal itu ya ada yang lanjutan TC1, ada yang lanjutan TC2. Ini tipis. Strukturnya tipis banget kayak gini. Mirip pembuluh darah endotel. Ya, pertanyaan sediaan ginjal. Seluruh bentukan ini adalah corpuscle renalis. Nah, kalau di zoom kayak gini. Lokasinya ada di korteks. Jadi di sini ada corpuscle renalis ini tersusun dari beberapa bentukan. Rajin banget anak-anak ini nambahin gambar skematis. Ya, dari awal pembuluh darah ini, jadi darah itu masuk ke dalam. Nah, area tempat masuknya pembuluh darah ini adalah vascular pole. Dia ditandai dengan sel yang berdempetan ini. Ini vascular pole. Yang pembuluh darah ini masuk ke dalam suatu bentukan besar namanya glomerulus. Glomerulus itu merupakan gulungan dari kapiler. Nah, jadi ini kapiler bergulung-gulung sama ada ya vas efferent, vas afferentnya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Di sini dilakukan filtrasi. Nah, setelah itu kalau udah keluar dari glomerulus, nanti filtratnya itu masuk ke kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu yang di pinggir-pinggirnya ini. Ini kok di sini wujudnya? Kapsula Bowman itu yang ini. Nah, masuk ke Bowman space. Sorry banget ke Bowman space-nya. Nah, Bowman, kapsula Bowman itu terdiri dari dua bagian. Ada yang pars visceralis, ini yang di dalam. Ada yang pars parietalis, yang di luar. Terus setelah dari Bowman space, urin itu akan masuk ke TC1. Ini kan ada mikrofilmnya. Nah, masuknya ini lewat daerah yang namanya urinary pole.
Nah, langsung aja ke gambar benerannya daripada bingung. Nah ini ya, satu seluruh bentukan ini namanya adalah renal corpuscle atau corpusculum renalis. Terus daerah yang ini nempelnya glomerulus ini adalah vascular pole. Terus yang di dalamnya yang bulat anyaman kapiler ini adalah glomerulus. Terus yang putih-putih ini adalah Bowman space. Di glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Ada dua, yang luar pars parietalis dan yang nempel sama glomerulus ini pars visceralis. Oh, ini ada urinary hole. Ini yang aku bilang sel nempel-nempel ini. Ini biasanya ada TP1 yang nempel ke ini renal corpuscle-nya membentuk daerah vascular pole ini. Iya, soalnya nempel-nempel banget. Glomerulus, Bowman space, ini ada kapsula Bowman pars visceralis yang ada podocyte-nya ini, kapsula Bowman pars parietalis. Ini ada urinary hole. Ya, sediaan ini ginjal, terus daerah. Nah, kalau dari renal corpuscle, berarti ini daerah cortex. Enggak. Bagian cortex, sorry. Kalau daerah ini labirin. Ini labirin. Kalau ditunjuk di luar dua ini berarti labirin. Nah, kalau ditunjuk di sini, ini vascular pole. Kalau ditunjuk di sini, urinary pole. Ruangan Bowman space, lapisan kapsula Bowman pars visceralis, kapsula Bowman pars parietalis, bentukan glomerulus macula densa. Mana macula densa? Oh ya, ini jadi bentukan sel-sel yang rapat ini namanya macula densa. Terus seluruh bentukan ini corpuscle renalis atau renal corpuscle. Bagian cortex, nah ini kita lanjut ke TP-TP-nya atau tubulus contortusnya. Yang pertama tubulus contortus proximal atau TP1. Epitelnya itu selapis pubis. Batas antar sel tidak jelas. Sitoplasma acidofilik memiliki mikrofili atau brush border yang dipanak hijau ini. Dia lumayan kan cenderung keruh nih karena ada brush bordernya. Terus ya ini kalau lebih gelap warnanya kalau dilihat. Selnya lebih sedikit ya, walaupun bukan patokan ya, tapi kelihatan lebih renggang gitu loh selnya.
Halo, halo. Suaraku masuk nggak? Masuk ke masuk. Oh, oke, sorry ya. Jelek sinyalnya. Nah, halo gambarnya. Bentar. Tadi selama putus atau jelas? Belum ini. Oke, aku lanjutin. Ya, ini secara skematis dari TC1, TC2. Yang TC1 ini progress border, warnanya dikit, warnanya lebih gelap. Ini TC2. Oh, sorry, ini tadi ternyata TC2 guys. Lupa. Nah, kita di makula densa. Jadi ada struktur berupa sel epitel TC2 yang tampak tersusun rapat sehingga perbedaan tampak sebagai deretan inti sangat berdekatan. Nah, ini TC2 yang menempel ke corpuscle renalis. Ini ada bentukan makula densa. Tapi buat satu lobulus ginjal terdiri dari satu medullary rays dan kiri kanan setengah labirin.
sediaan ginjal, bagian korteks, karena ada bentukan apa ini? Menurut bentukan Corpus coronalis. corpus callosum. Oke. Area labirin, daerah labirin. Bentukannya saluran panjang medullary rays. Ini di medula. Kenapa medula? Karena nggak ada renal corpusculnya. Ada bentukan Henle tebal. Henle tebal. Ada Henle tipis. Henle tipis. Ada Vicus collectivus. Ini kalau Henle tebal mirip PP1. Warnanya acidophilic. Terus yang Henle tipis dia itu cuma lapis sel aja. Lapis epitel pipih. Kalau Vicus collectivus dia lapis epitel pubis sampai cilindris. Batas antar selnya jelas, ini kan kelihatan perselnya itu. Sama dia lebih transparan. Pucat kepasmanya. Sediaan ginjal bagian medula. Kenapa? Karena nggak ada renal corpusculnya. Lumen TC, Henle tebal, Ductus collectivus, Henle tipis. Ini ada kapiler yang ada pembuluh darahnya. Di jalan skematis, ngantuk itu. Nah, ini vaskularisasi yang ada di ginjal. Ada arteri vena interlobularis yang di korteks. Memisahkan apa tadi? Memisahkan apa? Lobulus. Ada arteri vena arcuata. Ini letaknya di antara korteks dan medula. Arteri vena interlobularis. Dia ada di antara lobulus ginjal. Ini satu lobulus kan ini tadi. Ini arterinya ini vena. Nah, letaknya ada di labirin, jadi di dekatnya renal corpuscle. Nah, ini arteri vena arcuata. Ini arterinya, ini venanya. Letaknya ada di antara korteks dan medula. Apa kok korteks? Karena ada nih bunderan ini, renal corpuscle-nya. Ini kan udah nggak ada. Ini medula. Ini juga. Ini ada renal corpuscle-nya. Ini nggak ada. Jadi vena arcuata. Oke, ginjal ada yang ditanyakan? Jelas ya, ginjal. Oke, lanjut ke ureter. Nah, ureter ini dindingnya tersusun dari 3 lapisan. Medullarius, dan muscularis, ada adventitia. Terus sediaannya di sini ada epitelnya itu epitel peralihan. Ureter ini lumennya akan berbentuk seperti bintang jika terpotong melintang. Jadi di sini yang sediaannya itu
epitel peralihan atau mirip-mirip tuh ada ureter sama vesika urinaria. Tapi kalau ureter dia tuh akan ditampilin full satu lumen kayak gini biasanya. Biasanya. Kalau PU ini tuh cuma sepotong kayak gini. Ini sama sih mirip-mirip. Cuma yang di kalau yang ureter dia ini daerahnya kayak rata gitu loh. Mana ya bilangnya? Epitelnya ini rata. Nah, jelasinnya ini. Ini lebih kayak kurang ada cekungan-cekungan lah. Ini ureter beda sama yang PU. Kalau PU ya ini kan kayak melengkung banget gini kan, nggak beraturan. Sama ya itu tadi. Kalau ureter bakal ditunjukin satu lumen full. Kalau PU cuma potongan dia aja. Nah, kok nggak dijelasin epitelnya? Ya intinya kalau epitel peralihan kan ada 3 sel kan. Yang paling atas ini ada sel apa? Sel payung, Sel payung. Terus di tengahnya sel paket, paket. Yang paling bawah sel basal. ya basal. Nah, epitel peralihan ini memiliki kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi tergantung kebutuhan. Kalau kontraksi dia itu akan menjadi rata. Nah, ini menunjukkan bahwa volume urin itu sedang tinggi atau banyak gitu loh. Jadi dia menekan dinding ureter atau VU-nya di ininya rata. Kalau sedang relaksasi, berarti urinnya itu udah nggak ada. Dindingnya kelihatan cembung-cembung kayak gitu. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Ini nggak ada, kita lanjut latihan soal. Banyak banget. Bentar, aku izin bentar. Atau kalian mau latihan soal sendiri tak kirim? Apa dibahas? Ya, agak cepet ya ini. Nomor 1, ruangan apa? Celah dis, Iya, celah dis. Soalnya ini kan ada endotelnya kan. Terus nomor 2, sel apa? sel Kupffer, Sel Kupffer. Dia ada di sinusoid. 3, lumen apa?
Vena centralis. Vena centralis. Jadi ada di tengah-tengah lobulus hepar. Sediaan? Nah, hepar. Goblok ya, oke lah. Lanjut. Daerah apa? Apa nih? Ada 3 lumen. Segitiga Kirna. Yang ditunjuk itu lumen apa? Arteri interlobularis. Oh, nggak kuat, Rek. Bentar, izin kamar mandi.
Makanya tungguin jam 10. Oke, sorry aku lanjut. Nomor 7 bentukan apa? Outer limiting plate. Outer limiting plate. Oke, 8 ruangan. Celah mall. Celah mall. 9 lumen. Kanal Hering. Kanal Wiring. 10 ini jadian apa? Ada bentukan ininya. Vesicopelea. Jessica Velea. 11 seluruh bentukan ini apa? Corpus crenale. Corpus crenale. 12 lumen apa? Oh, Urinary pool. ini lumen apa ini? Urinary pool. Lumen DC1. DC1. 13 lapisan apa? Capsula Bowman pars parietalis. Pars Parietalis. parietalis. 14 daerah. Bentukan. Macula densa. Kalau daerah. Vascular pool. Kalau ini daerah. Urinary pool. Jadi kalau ditanya daerah baru urinary pool. Kalau ditanya lumen berarti TC1. 16 sediaan apa? Ginjal. Ginjal. Ini lumen DC1. C2. C2. TC2. Soalnya dia nempel sama ini. Kenal korpuskelnya. Terus inti selnya banyak. Dah. Lah. Oke, 17. Yang ditunjuk lumen apa? Terus kolektifus. 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 Bagian? Enggak. 19. Daerah apa? Ini. Labirin.
Saluran memanjang, Kapilari. kapilarious. Lumen, Arteri arcuata. Arteri arcuata. keadaan, Ureter. ureter itu sediaan apa lumen? Saya lupa. Ureter ya, sediaan. Nah, tapi yang ini PU, ya kan? Kalau satu lumen full bintang ini ureter, kalau cuma potongan berarti VU. Ya, oke. Udah ya. Di sini aku kirim soalnya. Tidak yang ditanyakan lagi. Enggak, kalau enggak, ya aku cukupkan tutornya pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.